Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ardi Nur Cahyani yang akan mempresentasikan tugas perkuliahan Public Relation dengan tema difusi inovasi dalam komunikasi massa, Everett Rogers dan Press Agentry di lembaga pendidikan. Oke, yang pertama adalah bagaimana konsep komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Media massa merupakan ciri utama yang membedakan antara komunikasi massa dan sistem komunikasi lainnya. Komunikasi massa memiliki 4 tanda pokok. Yang pertama adalah bersifat tidak langsung, yaitu artinya harus melewati media teknis. Yang kedua adalah bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi atau para komunikan. Yang ketiga adalah bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas atau anonim. Yang keempat, mempunyai publik yang secara garis besar yaitu menyebar atau tersebar. Selanjutnya adalah bagaimana konsep difusi inovasi menurut Everett Rogers. Yang pertama kita membahas tentang difusi dulu. Difusi adalah sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah suatu gagasan, praktek atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok atau masyarakat. Jadi, jika keduanya itu digabung, maka difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan lewat channel tertentu sepanjang waktu kepada anggota kelompok suatu sistem sosial. Jika menurut Everett Rogers adalah difusi inovasi sebuah proses di mana difusi inovasi dikomunikasikan dalam kurun waktu tertentu pada anggota sistem sosial tertentu suatu tata hubungan antara individu dengan individu lainnya. Difusi inovasi memiliki elemen-elemen, yaitu elemen-elemen difusi inovasi. Yang pertama adalah inovasi, yakni gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Dan yang kedua adalah saluran komunikasi, yaitu adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Yang ketiga adalah jangka waktu, yaitu merupakan keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan
inovasi. Contohnya adalah rapat tentang pembayaran sebelum ujian nasional kelas 3 MA berlangsung bersama wali murid dan memutuskan hasil rapat itu saat itu juga. Yang keempat adalah sistem sosial, yaitu sekumpulan unit yang berbeda dengan fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Contoh, lembaga itu bagaimana menggalakkan keunggulan sistem. Jika keunggulannya membaca Al-Quran misalnya, pertanyaannya adalah saluran komunikasinya apa? Yaitu dengan metode Iqra. Nah, ternyata ini adalah cara lama atau tradisional. Untuk mempercepat membaca Al-Quran, maka menggunakan metode modern, yakni misalnya metode UMI. Setiap hari dilaksanakan, ustadz atau ustadznya satu kelas 2 orang, yaitu dikasih pemahaman isi Al-Quran dengan praga. Nah, ketika semua itu sudah berjalan, ketika sudah bisa membaca Al-Quran, akhirnya siswa itu akan jadi apa misalnya? Maka jawabannya adalah bisa jadi tujuan dari sekolah, yaitu membentuk siswa yang berjiwa Qurani. Contohnya itu. Oke, selanjutnya adalah tahapan-tahapan difusi inovasi. Yang pertama, tahapan pengetahuan. Tahap munculnya pengetahuan atau knowledge ketika seseorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan atau manfaat dan bagaimana suatu inovasi berfungsi. Contoh, kepala sekolah menyampaikan program les tambahan kepada wali murid kelas 6 bahwa peserta didik kelas 6 seminggu 3 kali pulang jam 3 sore sebagai bekal ketika ujian nasional, maka membutuhkan eksistensi dan manfaat inovasi pada tiap wali murid kelas 6. Yang kedua adalah tahap persuasi atau persuasion. Ketika seseorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya membentuk sikap baik atau tidak baik. Misalnya, seorang individu bersikap tidak baik tentang pendapat yang dikemukakan orang lain tentang pembayaran guru honorer untuk TPQ di SDN 1 Nglayang misalnya. Di SDN 1 Nglayang dari wali murid yaitu per bulan iuran 25.000, maka sikapnya langsung tidak menunjukkan baik. Jadi masih perlu lagi dimusyawarahkan sampai semua wali murid sepakat dengan ikhlas dengan hasil akhir membayar iuran 15.000 per bulan untuk guru tersebut. Yang ketiga adalah tahap implementasi. Ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi. Contohnya inovasi adalah guru PAI mengusulkan diadakan tambahan kegiatan berupa hadroh misalnya untuk kelas 1 dan kelas 2 aliyah di hadapan semua guru dan kepala sekolah untuk menambah skill peserta didik. 40% guru menolak dan 60% guru mengadopsi. Nah, dikarenakan banyak yang setuju, maka kepala sekolah membeli seperangkat alat hadroh dan mencari guru prakteknya, lalu telah ditetapkan jadwal latihan seminggu sekali. Selanjutnya adalah tahap konfirmasi. Ketika seseorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh, saat pemilihan presiden misalnya, diambil atau diputuskan suara terbanyak yang menjadi presiden pada periode 2019-2024, yakni Insinyur Jokowi dan
Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya adalah press agentry. Press agentry adalah model komunikasi humas di mana informasi bergerak satu arah, one way communication, dari organisasi kepada publiknya. Nah, press agency ini merupakan model PR yang sangat tua atau bisa dikatakan tertua. Press agentry adalah istilah yang identik, artinya hanya untuk menghasilkan perhatian melalui penggunaan media, baik anggota pers atau agen, dan modal informasi publik hubungan masyarakat didasarkan tentang tulisan dan keterampilan teknis dengan gambar, media, web, dan kata-kata. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.